Cek 1 2. Oke, what's up guys? Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Nadia Mesari. Oh ya, tapi saya tidak mau terkenal. Kalian cukup subscribe channel ini aja dengan klik lonceng di bawah ini sebelah kanan. Kemudian kalian juga harus share, like, and comment video ini agar teman-teman kalian juga bisa merasakan manfaatnya dengan melihat video ini. Oke. Apa ya tadi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Mesari. Saya berkuliah di IAIN Palangkaraya. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas seputar outlook perekonomian Indonesia. Tapi sebelum jauh membahas ke sana, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel YouTube ini dengan cara klik tombol lonceng di bawah samping kanan ini. Kemudian setelah itu kalian akan mendapatkan notifikasi otomatis dari video selanjutnya. Kemudian setelah itu jangan lupa kalian share, like, dan juga tinggalkan komen kalian. Tinggalkan jejak kalian dengan cara komen apapun itu, saya akan terima. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk dalam pembahasannya. Oke, check it out. Kalau kalian yang nonton video ini, pasti kalian penasaran dengan video yang kali ini akan saya bawakan. Dan otomatis kalian peka dengan permasalahan di negeri kita kan? Entah itu politiknya, pendidikannya, sistem keamanan, maupun perekonomiannya. Iya, kita itu memang harus peka dong ya. Tapi yang kita fokusin di sini apa ya? Pernahkah kalian menjumpai berita ini, ataupun ini? Menelisik seluruh permasalahan yang ada di Indonesia, bergerak atau diam kita bakalan mendapatkan dampaknya coy. Ngerasa nggak? Ngerasa aja deh. Jadi, banyak sekali problematika yang terjadi mengenai ekonomi di tahun 2020 dan ke bawahnya ini. Entah kenaikan pajak, angka kemiskinan meningkat, hutang negara bertambah, defisitnya anggaran APBN, kemudian adanya virus corona. Positifnya itu bisa membangun solidaritas rakyat dengan banyaknya donasi bertebaran, adanya keselarasan antar keluarga juga. Namun yang akan saya bahas di sini adalah secara spesifik tentang virus corona yang mempengaruhi perekonomian khususnya di Indonesia. Jadi, bagaimana sih pandemi corona bisa menimbulkan krisis ekonomi? Pandemi COVID-19 sebagaimana dinyatakan oleh WHO sudah berdampak global, tidak hanya berdampak pada China, tapi juga negara lain. Sebelumnya, China terkena dampak serius dan itu pun sudah cukup mengkontraksi perekonomian Indonesia. Jadi, setiap 1% perekonomian China turun dan perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Oleh karenanya, kemungkinan besar ini juga akan berdampak pada potensi krisis atau resesi global. Lalu, apa saja dampak ekonomi dari pandemi virus corona di Indonesia? Pertama, kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok, sebagaimana kita tahu bahwa China dalam hal ini sebagai penyuplai, terutama impor barang-barang baku kebutuhan pokok Indonesia. Dan oleh karena itu juga pada akhirnya melihat kebutuhan kita terdampak kelangkaan dari impor bahan baku, terutama tentu akan mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan menciptakan nilai tambah. Oleh karenanya bisa jadi dalam jangka waktu yang cukup lama ini akan kemudian berdampak pula negatif pada perekonomian Indonesia. Di sektor keuangan ada dampak derasnya capital outflow yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir, melihat IHSG mulai masuk zona merah, dan kemudian kita juga melihat di Amerika Serikat dan negara-negara yang lain ikut terdampak. Di Amerika Serikat sendiri sudah melakukan langkah-langkah kebijakan, salah satunya adalah menurunkan suku bunga The Fed 100 basis point dan memulai era baru quality easing. Pasar dalam hal ini menghadapi kepanikan sehingga melihat ISHG kita itu cenderung berada pada zona merah terus-menerus. Langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi efek virus corona di sektor ekonomi? Ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan. Dimensinya ada di jangka pendek dan di jangka panjang. Di jangka pendek tentunya menjaga kestabilan harga berarti melalui relaksasi impor, menjaga stok pangan, kebutuhan pokok, dan bahan industri. Sementara di jangka menengah, selain mencari pasar ekspor impor, selain Tiongkok juga dilakukan intervensi fiskal dan moneter. Dalam hal ini, daya beli masyarakat tentunya akan terdampak kalau misalnya akan ada shock dari sisi harga yang meningkat.
Oleh karenanya, dalam arti pemerintah telah mengeluarkan kartu prakerja, mengeluarkan BLT, supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian tidak terdampak serius. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan perekonomian secara normal? COVID-19 adalah musuh tidak terlihat karena tidak ada yang tahu berapa lama. Vaksinnya pun belum ditemukan. Nah, tapi kalau kita melihat pengalaman, SARS di tahun 2003 itu sangat menghantam perekonomian China. Sebelumnya tumbuh 11% dan kemudian di kuartal berikutnya turun hingga 9%. Tapi kita bisa menyaksikan setelah itu virus di kuartal ketiga dan keempat, bahkan pertumbuhan ekonominya China tumbuh melejit. Itu artinya ada rebound. Dan dalam konteks ini, kita juga bisa banyak berharap kepada secara fundamental. Sebenarnya tidak ada yang atau belum ada yang sangat terganggu. Mungkin kita akan menderita di tahun 2020, tetapi once ini selesai saya rasa potensi rebound akan cukup besar. Lalu, apa yang akan terjadi pada Indonesia setelah kita tahu permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya? Maksudnya, seperti apa ekonomi ke depannya? Ada kemungkinan besar kita sudah mengetahui aktivitas hari ini mengubah roda kehidupan yang biasa kita berinteraksi langsung, baik itu dalam interaksi sosial maupun interaksi jual beli dalam tataran perekonomian, kini telah berubah total. Ini bisa menjadi suatu kemungkinan akan munculnya peradaban baru dan runtuhnya peradaban lama. Kenapa? Karena suatu peradaban bisa runtuh ketika rusaknya moralitas penguasa, penindasan penguasa dan ketidakadilan, despotisme, oportunisme, penarikan pajak secara berlebihan, keikutsertaan penguasa dalam kegiatan ekonomi rakyat, rendahnya komitmen masyarakat terhadap agama, serta penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat. Oke teman-teman semua, bagaimana tentang penjelasan outlook perekonomian Indonesia tadi? Apakah sudah membuka gambaran bagaimana sih perekonomian Indonesia di masa yang akan datang gitu ya? Semoga kita semua tergambar dan juga dapat membuka pemahaman kita tentang ekonomi, terutama di Indonesia gitu ya. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata ataupun tutur kata saya yang tidak baik dalam video kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga jika ada kritik dan saran dari kalian, maka mohon disampaikan di dalam kolom komentar video saya kali ini. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.